Ramadhani hadhihi sanati. Alhamdulillah. Ternyata kejadian betul si Arfa puasa. Ketika si Arfa puasa, Arfa main sama Gavin itu sebelahnya. Main sama Gavin. Begitu main bola, Pak Tembak akhirnya cilik ya main bola. Kadang dia main bola di masjid, tapi bukan larang ya. Sudah di masjid dia main bolanya di masjid. Nanti lama-lama mudah-mudahan masjid kita bertambah rizkinya, ini orang-orang di sekitarnya tambah rizkinya, bisa ada lahan untuk permainan anak-anak. Allahumma amin. Dan tambah perasaan kecil-kecil. Coba kita lihat, ternyata Arfa ngobrol sama Gavin. Coba dilihat tuh, itu ada fotonya anak kecil-kecil. Sama-sama Ustazah dipasang fotonya anak kecil-kecil. Itu fotonya Yusuf, itu fotonya segede, itu fotonya Mas Rifki gede, foto dari cilik. Kenapa harapannya anak-anak kecil ini nantinya tumbuh menjadi anak-anak yang besar dan punya iman, punya sayang sama masjid, punya sayang sama orang tua, punya sayang sama kebaikan. Coba lihat di situ. Apa judulnya? Bau mulut sewangi misik. Apa ini ya? Coba lihat. Bau mulut. Si Arfa ngobrol sama Gavin. Si Arfa ngobrol dengan Gavin. Vin, kosong. Beduk. Tahu beduk? Beduk itu apa? Yo karepe ngono lho, nek beduk wujudnya beduk ya itu di depan itu. Beduk wujudnya beduk. Ya wis lumrahe. Oh, Sofi. Kosong, beduk. Terus Mas Arfa ditanya juga, "Kamu kosong?" "Ya kosong." "Sahur?" "Sahur lah, kan aku dibukai karo mamaku." "Mamaku bukai aku jam 2, pas ono tek-tek, teh mana bangun aku. Bangun jam 2 bangun, jam 3 selesai wis aku makan. Pas aku ikut sholat subuh, pas duduk lagi. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Setelah si Gavin dan si siapa di sini? Sama Arfa, ya. Omong-omongan, lah kok Mbak Ziza datang? Udah dia lewat, karena cewek ya, biasanya cewek lebih sensitif terhadap bau. Mbak Ziza lewat. Apa? Bau? Tidak enak. Arek loro iki dadak padha posoe. Ampun Kak. Enak. Apa yang menyebabkan baunya tidak enak? Apakah tidak mandi? Bukan. Tidak sikat gigi. Ya pancen poso. Iya. Akhirnya tes. Dilihat di tangannya. Coba ampun. Pancen bau. Ya tidak. Teset kabeh saiki jajal. Hah. Bau tidak? Bau. Next, Mbak Lilin next. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, jarene sopo? Wong puasa iku mulute bau. Loh, ada dalilnya. Itu dari mana itu? Ustazah ngambilnya cuma di internet, tapi ada sumbernya dari https islamnu.org.id bla bla bla. Apa? Walladzi nafsi biyadihi la khulufu fammis shaimi aqyab wa indallahi ta'ala min rihil miski. Apa artinya? Artinya ini hadis itu dawuhe Kanjeng Nabi. Artinya demi zat yang berkuasa atas nyawaku, sesungguhnya atau sungguh bau mulut orang yang puasa itu berarti bau apa enggak? Bau, aslinya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi menurut Allah daripada itu dibandingkan kalau ibaratnya kayak ngomong wangi, itu ambune wangian bau sampean daripada bau minyak wangi misik. Minyak wangi misik itu yang paling wangi lah.
paling enak lah, paling harum. Tuh yang nyampe di surga itu nanti ada sih. Anak-anak, akhirnya dalam sebuah syair kesukaan Mas Arfa sama Gavin puasa itu cocok dengan syair yang biasanya kita baca. Pernah dengar? Ramadan tajalla wa batasama. Ini barangnya Ibu Hibin. Terus tubalil abdi idza tanama arda biman tazama tubalil bisa muaha. Apa itu selesai di word tapi tidak apa-apa. Yuk sama Muhyiddin boleh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti jatuh ya Muhyiddin. Sudah. Ramadan tajalla wa batasama yang biasa kita dengar. Saking senangnya orang-orang itu berpuasa, cilik ini biasanya tahu bubuan bunyi kabeh. Ya, tuh ada Mbak Naisha yang biasanya tidurnya malam. Memang Mbak Naisha banyak tidur ya, tapi tambah malam. Gara-gara apa? Gara-gara puasa. Saking senangnya mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh orang tuanya, mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurunya, ustaz-ustazanya, dan mengikuti sumbernya dari mana? Dari perintah Allah, surah Al-Baqarah 183. Next sekarang. Ada apa ya di balik bau mulut? Nih, ada tulisan seperti ini. Bahwa bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada bau minyak fisik. Maka orang mengira bahwa yang menjadi patokan adalah bau mulutnya, sehingga orang pun merasa tak perlu membersihkan mulutnya ketika berpuasa. Mereka menganggap semakin berbau mulut kita, semakin wangi seperti fisik menurut Allah. Apakah begitu? Tentu juga. Yang tambah basin berarti tambah harum, betul kan? Coba dikeluarkan suaranya. Yang tambah bau, apakah tambah wangi? Ya apa tidak? Tidak. Coba kita lihat. Berarti aku gak usah kesehatan. Ya, biar tambah bau. Dan kalau perlu dipamer-pamerkan ke temannya. Coba lihat lagi. Membersihkan mulut yang bau tadi, ya. Membersihkan mulut yang bau tadi, caranya dengan apa? Coba dilihat. Satu, dengan apa? Sikat gigi. Aduh, kok manis saja. Takut gigi. Yang kedua, apa? Kumur. Yang ketiga, bersiwak. Adapun bau mulut ketika seorang berpuasa, kenapa kok jadi mulutnya anak? Karena kekurangan air liur. Cairan tersebut yang menjadi pembersih alami utama mulut manusia, lengkap dengan kandungan glikoprotein dan enzim pencerna. Itu nanti yang urusan di bawahnya itu sih gitu. Iya, benar.
Belajar biologi, belajar IPA ada ya. Next Mbak. Berikutnya, oke, sudah. Oh, sorry ala Muhammad. Tidak bisa? Oke, nah, Ustazah, modelku kan manis, rasa stroberi. Tapi ya, tak lihat itu di bacaannya itu, dilihat di apa namanya? Di odol ya, di pasta giginya itu ada tulisan tidak apa-apa kalau ditelan. Kalau punya bayi itu, ya, yang ada merek-mereknya punya bayi itu meskipun tertelan tidak apa-apa. Itu sudah aman untuk konsumsi. Manis, apa nanti? Itu tak telan, sengaja ditelan. Coba lihat, boleh nggak ya? Tanya sama ibunya. Ibu, mama, aku sakit gigi, tapi padahal aku manis. Yang kemarin itu yang dibelikan sama mama, yang dibelikan sama ibu, manis, enak. Sikatan pembeli, pasti makrem sikatan. Apa sih nanti katanya ngaji sikatan. Jam 2 mulai sekolah sikatan. Jam 12 baca sikatan, bentuknya sikatan. Lihat katanya kecil odol rasa strawberry. Boleh nggak? Ya kita lihat hukumnya ya. Kita hukumnya. 1. Hukumnya boleh atau mubah. Hukumnya boleh atau mubah. Hukum sikat gigi, berkumur atau bersiwak diperbolehkan layaknya mencicipi suatu hidangan tertentu. Boleh minum yang itu boleh. Adapun kriteria merasakan rasa-rasa tersebut diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Ia berkata, tidak mengapa seorang mencicipi buah makanan atau satu makanan selama tidak sampai tertelan ke tenggorokan. Selama tidak ditelan, menurut keterangan dari Abdullah bin Abbas, maka tidak apa-apa. Apa ini? Riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Yang itu bisa kan? Baik. Ya. Baik. Kemudian syaratnya apa? Oh iya. Kadang-kadang mamanya anak-anak masak. Bikin apa hari ini? Coba-coba saya mau tanya. Mbak Alin, mama masak apa hari ini? Oh iya. Kalau Mbak Zahra tahu mama masak apa hari ini? Tidak tahu. Geprek. Geprek. Dijilat apa ini? Dijilat. Ya. Sama mama kali dijilat. Tapi tidak ditelan. Kemudian diledahkan lagi. Menurut riwayat hadis yang dibawakan oleh yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi, tapi dilokan tapi dikeluarin lagi, tapi tidak ditelan, di ujung lidah saja. Boleh. Berarti gosok gigi boleh dong? Boleh. Boleh. Next, syaratnya tidak boleh membiarkan cairan atau rasa-rasa tersebut masuk ke bagian tenggorokan. Lagi, hukum yang kedua apa? Ayo makruh. Hukum yang kedua makruh. Ini menurut siapa? Menurut mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Hambali menyebutkan bahwa sikat gigi makruh ketika sudah lewat zuhur ke sore hari. Jadi jam 1 mari duduk ojo sikatan. Dah ya. Apalagi ada pasta giginya, dan pasta giginya enak, rasa mentol, strawberry, rasa mint, dan rasa. Kemudian bawahnya
Muhammad SAW yang adi juga di atas, yang di atas. Bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari aroma kasturi atau dari aroma isi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Next. Jadi anak-anak tadi boleh tidak membersihkan mulut? Boleh yang kencang. Boleh tidak membersihkan mulut? Boleh. Nah, sekarang kapan? Kapan bersihkan mulutnya? Nah, itu ada waktunya. Mari kita lompat pojok. Sebelumnya, anak-anak senang. Hari ini senang tidak? Senang. Biar tambah senang diberi salawat Bismillah. Allahumma sholli. Ayo Mbak Sita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ayo, hadiahnya voucher. Hadiahnya voucher. Ya, ambilnya di rumah ya. Ambilnya di rumah. Vouchernya cuma 5.000. Iya. Oh, hadiahnya ada di Mbak Bibit. Ya, nanti hadiahnya di Mbak Bibit itu nanti dah. Yang voucher 5.000-nya silakan aja. Ayo, silakan baca. Siapa yang lebih berani dari temannya? Ganti, ya nih. 5, 4, 3. Ayo, lagi. Hanya membaca. 3. Ya. 3. Tadi perempuan sudah. Yang sesi 1 dengan tadi, dengan satu tadi sudah. 3, 2. 3, 2. Iya, silakan. Ya, ayo masukin silakan ke sini pakai mic-nya. Sini ya. Sini, ya, harus berani mengutarakan maksud dan pendapatnya supaya tidak mudah jadi salah paham. Ya. Oh iya, boleh di situ. Silakan dibaca. Kapan batas waktu sikat gigi saat puasa? Waktu terbaik melakukan sikat gigi saat puasa adalah setelah sahur dan sebelum tidur. Namun dapat juga diterapkan di pagi hari sebelum salat zuhur sore hari. Sudah termasuk makruh menurut Hambali dan Syafi'i. Baik, terima kasih Mas. Boleh bertanya. Alhamdulillah. Ngomong dengan wong ya. Berbicara itu penting. Mendengar juga penting. Dua-duanya latihannya, mendengar latihan dan suara juga. Next, Mbak. Jadi waktunya apa? Setelah sahur dan sebelum tidur. Diulangi lagi. Setelah sahur dan sebelum tidur. Satu kali lagi. Setelah sahur dan sebelum tidur. Silakan next berikutnya. Nah, gini yang namanya bau mulut. Bau mulut itu ada 2 hal. Ada bau mulut secara lahir, ada bau mulut secara maknawi. Secara maknawi itu berarti tidak iso didelok, tapi iso dirasakan di hati. Bau mulut secara lahir juga tidak enak di hati. Ya tadi seperti Gavin sama siapa tadi? Sama Alfa. Ketika ada Mbak Azizah lewat dan bau mulut mereka berdua tidak enak. Tidak enaknya di mana? Tidak enaknya di hidung. Masuknya ke dalam hati. Iya, tidak enak awalnya di hidung, kemudian di hati. Ketika bau mulut maknawi,
ketika bau mulut itu bau mulut yang tidak bisa dilihat, itu udah enaknya di telinga. Masuknya kemana? Masuknya ke dalam hati. Jadi dua hal dari mulut yang berbau itu ada efeknya. Ya, nembaknya satunya nembak ke hidung, nyampainya ke hati. Satunya nembaknya ke telinga, masuknya ke hati. Nah, jadi menurut Imam Ghazali, menjaga kebersihan mulut secara maknawi. Apa caranya? Menjaga lisan dari perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia itu lho, kalau kabeh wis kowe kalau manfaate, bicara kotor, berdusta. Apa berdusta? Bohong, ya, berbohong, menggunjing, menfitnah, berkata kotor atau keji dan kasar, serta menebar permusuhan. Bagaimana caranya? Lebih banyak berdiam diri, tidak bicara yang tidak berfaedah. Makanya kadang-kadang sama Allah dibuat kadang-kadang ngantuk, ya tidak? Kadang-kadang ngantuk. Siapa yang kalau puasa kadang-kadang ngantuk? Iya, ngantuk tidak apa-apa. Tapi jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa sholatnya, jangan bolos sekolahnya, jangan bolos ngajinya. Ya, memperbanyak apa lagi? Memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Nah, ini juga yang disebut dengan shaumul lisan atau puasanya lisan, puasanya mulut. Nah, dari sini ada tidak yang ingin mulutnya bau? Tidak enak kalau mulutnya bau. Caranya bagaimana tadi? Mulut lahir membersihkannya dengan bersiwak, berkumur, gosok gigi. Waktunya kapan? Waktunya setelah sahur dan sebelum tidur. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, next. Ada tidak? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sudah habis. Maka dari sini yang Ustaz harapkan anak-anak mudah-mudahan menjadi anak-anak yang istiqomah, menjadi anak-anak yang terus-terusan senang sama kebaikan, senang main ke masjid ya, senang sama senang sama kegiatan-kegiatan yang ada di masjid, senang sama temannya, senang sama semuanya. Kepada yang sepuh menghormati, kepada adiknya menyayangi, kepada orang tuanya menghormati, menyayangi, semuanya mudah-mudahan menjadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan solihah. Allahumma amin. Baik, Maulaya sholli bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi syafa'atuhu li kulli hawlin mina ahli muqtahimi ya rabbil mustafa fil maqasid waghfir lana ma baqa ya wasi'al karami hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau ada salah-salah kata dimaafkan ya. Suaranya. Kalau ada salah-salah kata dimaafkan ya. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum